Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 TPB 43 akan menjelaskan tentang tugas RBL kami yang bertopik kincir air. Berikut anggota dari kelompok kami. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair, gas yang bergerak untuk memudahkan dalam mempelajarinya. Fluida di sini dianggap steady tak termampatkan, tidak kental dan tidak turbulen. Jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu adalah Q sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan A dikali V dikali delta T dibagi delta T sama dengan A dikali V. Aliran fluida sering dinyatakan dalam debit aliran sebagai berikut. Q sama dengan V dibagi T. Bentuk persamaan fluida dinamis. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum menurunkan hubungan, dalam aliran tabung, fluida masuk dan keluar melalui mulut tabung. Untuk itu, semua fluida tidak boleh dimasukkan dari sisi tabung karena dapat menyebabkan persimpangan atau perpotongan garis-garis aliran. Hal ini akan menyebabkan aliran air tidak dapat turun lagi. Karena sifat fluida yang incompressible atau massa jenisnya tetap, maka persamaan itu menjadi luas penampang 1 kali volume 1 sama dengan luas penampang 2 kali volume 2 menurut persamaan kontinuitas. Perkalian antara luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang tabung aliran adalah konstan. Apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah sebuah konsep yang luas. Konsep ini tercipta dari penggabungan beberapa konsep fisika, yaitu tekanan, massa jenis, laju zat aliran air, kekentalan zat alir, dan ketinggian potensial dari gravitasi. Hukum tersebut diturunkan dari hukum Newton dengan berpangkal tolak pada teorema kerja tenaga aliran zat cair, dengan beberapa persyaratan antara lain, aliran yang terjadi merupakan aliran steady tak bergejolak, tidak kental, dan tidak termampatkan. Prinsip ini diambil dari seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Penerapan hukum Bernoulli pada percobaan kincir air. 1. Aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang ditandai dengan tidak berubahnya besaran kerapatan, massa atau yang dikenal dengan densitas. Persamaan Bernoulli-nya yaitu P1 ditambah setengah pro V1 kuadrat ditambah pro G Z1 sama dengan P2 ditambah setengah pro V2 kuadrat ditambah pro G Z2, dengan P adalah tekanan dalam satuan Pascal, pro yaitu massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, V yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon, G yaitu percepatan gravitasi dengan satuan 9,8 meter per sekon kuadrat. 2. Aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan merubahnya massa jenis fluida di sepanjang jalan. Persamaan Bernoulli-nya yaitu V kuadrat per 2 ditambah theta ditambah W sama dengan konstan. Dengan V sama dengan kecepatan, theta yaitu energi potensial gravitasi per satuan massa, dan jika gravitasi konstan, maka theta sama dengan gravitasi dikalikan dengan tinggi, dan W yaitu entalpi fluida per satuan massa. Penerapan hukum Bernoulli pada kincir air dapat dilihat dari aliran air yang keluar dari tangki air. Hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli, yaitu jumlah energi dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Cara kerja alat kincir air sederhana ini adalah alat ini bekerja apabila memiliki sebuah aliran air yang memiliki kedalaman tertentu. Saat air mengalir mengenai kincir, maka bilah-bilah pada kincir air akan berputar pada porosnya. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka bilah-bilah pada kincir air akan berputar semakin kuat. Kesimpulannya adalah energi sesuatu yang dibutuhkan untuk benda agar benda dapat melakukan usaha dan merupakan kemampuan untuk melakukan gerak.
Air yang mengalir mempunyai energi untuk menggerakkan benda. Salah satu alat yang memanfaatkan energi gerak air adalah kincir air. Uji coba yang dilakukan berkaitan erat dengan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sendiri adalah hukum yang berlandasan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Kincir air bisa berjalan dan bergerak tanpa bantuan listrik, tetapi berputar dengan bantuan air yang mengalir dari ketinggian tertentu. Air yang mengalir secara konstan, berarti air yang keluar sama dengan air yang masuk. Pada percobaan kali ini, percobaan langsung berhasil dikarenakan ketinggian tangki air dan tekanan udara sudah tepat, sehingga air dapat keluar dari tangki air bagian depan dan dapat masuk melalui tangki air bagian belakang. Langkah pembuatannya adalah yang pertama, rakit stik es krim sebagai tempat untuk meletakkan botol. Yang kedua, kita buat kincir air menggunakan sendok es krim dan tutup botol. Yang ketiga, rakit tempat untuk menaruh kincir air menggunakan stik es krim. Selanjutnya, lubangi bagian botol yang sudah ditandai. Lalu, masukkan sedotan ke dalam lubang tersebut. Kemudian botol diisi dengan air sampai penuh. Dan air keluar dari lubang botol bagian depan sehingga kincir air memutar. Sedangkan lubang dan sedotan di bagian belakang membuat air di bawah akan naik sehingga botol terisi kembali. Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton videonya sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.